Oke. Skor sementara untuk regu CC 1100. Beri tepuk tangan dulu buat regu CC. Untuk regu HH 420. Dan untuk regu NN 50. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat ketiga regu kita hari ini. Pakai NN, pakai NN soalan pertama. Baik, soal pertama untuk paket grup NN. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Salam dan rekan-rekannya dari kaum Yahudi setelah memeluk Islam, mereka mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan tetap melakukan syariat Nabi Musa alaihissalam. Salah satu di antaranya adalah mengagungkan hari Sabtu. Pada hari tersebut mereka tidak mengkonsumsi daging unta dan susunya. Melihat itu, umat Islam lainnya mencela tindakan mereka. Kemudian mereka menjawab, kami sanggup menjalankan agama Islam dan ajaran Nabi Musa. Lalu turunlah ayat ini. Tolong Anda bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bagus tajwidnya, masya Allah. 100 untuk NN. Soal kedua. Yang kedua, mungkin. Dan soal yang kedua, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Menjelaskan tentang tugas kerasulan, menjelaskan tentang tugas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 4 tugas kerasulan yang uraikan pada ayat tersebut. Coba jelaskan. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, Quran, dan tanda kekuasaan Allah lainnya. Yang kedua, mensucikan manusia dari kemusyrikan, kemaksiatan, dan akhlak tercela. Yang ketiga, mengajarkan ajaran Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Yang keempat, mengajarkan ajaran yang belum pernah mengajarkan manusia ajaran yang belum pernah diajarkan demi kebaikan dunia dan akhirat. Yang 100 untuk NN. Soal ketiga. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtani an takunu minal ladzina la yahtadun. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin kaumnya untuk merubah sebagian singgasana Ratu Balqis yang sudah sampai di hadapannya, karena ia ingin mengetahui apakah Ratu Balqis mengetahui bahwa yang didudukinya ialah singgasananya atau ia tidak mengetahui sama sekali. Dengan diharapkan kepada Ratu Balqis agar semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman adalah makhluk Allah dan ia tidak menginginkan sesuatu selain keimanan Ratu Balqis dan kaumnya.
Ya, sudah kami sepakati untuk NN 100 untuk NN. Soal keempat. Soal keempat perhatikan berikut ini soal hadis. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati. Idza sami'tum al-iqamata famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqari wa la tusri'u fa idza adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Ya, kemarin. Ya, coba ya. Ada satu kata yang diganti, ya. Wala tusri'u fama adraku. Itu diganti dengan fama diganti fatidah. Nah, mestinya fama, ya. Kamu baca tadi fatidah. Ya, jadi merubah, ya. Merubah arti, maka ini jali, ya. Mana hadis ini adalah apabila tahu artinya maksud hadis ini. Tahu? Nah, ini khusus untuk laki-laki ini. Nah, kita untuk laki-laki apabila kita mendengarkan azan atau iqamah, maka berjalanlah ke tempat masjid, tempat sholat dengan berjalan dengan tenang. Wal waqar, dengan penuh hati-hati dan kewibawaan. Wala tusri'u, jangan cepat. Nah, jadi kalau kita mau ke masjid santai, jangan buru-buru walaupun sudah katakan ya kita jadi makmum, artinya kita sesuaikan juga, tidak cepat, tidak juga lambat. Dan apabila kamu dapat sholat jumlah rakaat, maka kamu ikut imam dan kamu menyempurnakan apa yang belum dilaksanakan atau yang tertinggal. Itu makna hadis tersebut. Ya, karena ini jali ya mengganti kata, maka NN kami bernilai 90 untuk NN. Soal kelima, soal bahasa Arab, Bapak Ustaz. Nah, as-su'al bil lughah al-arabiyyah li fariqi NN alaikunna an tasma'na jayyidan sa'aqra'u lakunna mahlan. Ma i'rabu kalimatu muhajirat fil ayati thaliyah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat. Halun mansubun wa alamatu nasbihil kasrah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Mumtaz. Absensi 50 untuk maha, sementara NN 0. Soal selanjutnya. Soal ke-6.
Kami harapkan peserta untuk menundukkan kepala. Sebutkan nama lagu berikut ini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Pos. Lupakan. Silakan haha. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Nahawan 50 untuk haha. Singkat NN 0. Okay, question number 7 for team double L. Listen to the following verse attentively. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. The meaning is, let people then consider what they were created for. They were created from a sprouting fruit. So the question is, why do you think it is important to ponder upon God's great sign in the creation of human being? Ini pakai tanda. Lupakan. Haha. CC. Ya, waktu habis. Soal ke-8. Pembuat dari Ustaz Ibrahim. Oh, dari Halo. Baik, soal yang ke-8, soal faraid. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mudakhalah atau tadakhul dalam ilmu waris. Silakan NN. Waktu habis. Aha, CC. Oh, habis waktunya. Apabila kemudian jawabannya baik, Iya, jawabnya apabila angka penyebut bagian para ahli waris tidak sama, tetapi bisa dibagi dengan angka penyebut yang paling kecil. Contohnya setengah, bisa ya, dengan 1/6 atau 1/8 dengan 1/4 atau 1/3 dengan 1/6. soal selanjutnya. Soal 9. Siapakah beliau? Seorang ilmuwan muslim multi talenta. Ia terkenal diantaranya sebagai dokter, ahli fikih dan tasawuf. Kitabnya yang berjudul Al-Maqal fi Maba'in Al-Hikmah wal Syari'ah berisi tentang ilmu tasawuf. Siapakah ilmuwan tersebut? Ibnu Rushdi. Ibnu Rushd, ya 100 untuk NN. Soal terakhir untuk NN, soal kitab Fathul Rahman mohon disiapkan. Siap untuk Fathul Rahman. Dengarkan ayat berikut ini. Surah dan ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat. 45 detik pakai NN, silakan. Yang lainnya bisa cari. Limpahkan HH CC
jawabannya Ustaz Zubairi. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-10, soal dari bahasa Arab tadi, soal i'rab tadi yang saya bacakan lagi. Ya, kalian bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu dibaca saja langsung lagi hafal. Kalau kita ada lupa. Ya, berikan harus untuk ketiga kebijakan. Kita lihat sementara mau dibacakan apa nih? Baiklah, regu untuk regu CC sementara mendapatkan nilai 1100. Untuk regu HH mendapatkan nilai 520. Dan untuk regu NN mendapatkan 540. Ya, coba direbut ya, hitungan ketiga direbut. 1, 2, 3. Oh, ini. Mau direbut ya? Kalau nggak direbut nih kena min nih, minus 100. Hitungan ke 1 direbut ya. 3, 2, 1. Oke. Bagaimana pengamat? Apakah ada yang mau disampaikan? Atau ada apa? Ya, silakan. Ada koreksi, silakan. Pengamat. Cukup Pak. Ada yang disampaikan Pak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Sebentar dulu ya, kami lihat cross-check dulu makro yang ada. Oke ya, kita siap. Jadi soal ini pertanyaannya untuk semua regu. Mohon perhatiannya semua regu yang ada di depan kami. Pertanyaannya untuk semua dan dengan cara menekan bel yang tercepat. Jadi setelah kami bacakan, maka mohon diperhatikan baik-baik. Jika merasa benar, silakan dipencet belnya. Jangan perhatikan jika jawabannya salah maka min 100. Salah ini kategorinya walaupun kurang sempurna, tetap mutlak harus 100%. Jawabannya itu dipastikan benar. Oke ya, sudah siap? CC siap? KH siap? NN siap? Oke. Kita mulai dengan soal pertama. Baik, soalan pertama, perhatikan firman Allah dalam surah Toha ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana. Silakan KH. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Soal kedua. Soal yang kedua, bacakan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Waktu habis, sayang sekali. Jawaban yang benar, sobat bacaan. Jawaban yang benar. Yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabith minhu tunfiqun ma lastum bi'akhirihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Soal ketiga. Baik, soal yang ketiga Al-Quran. Tolong didengarkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metode muqarrar dalam ulumul Quran. Sayang sekali waktu habis. Jawaban yang benar adalah Baik, jawaban yang benar adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Quran, kemudian membandingkan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau membandingkan antara pendapat satu fasir dengan yang lain. ya. Lanjut soal keempat. Soal yang keempat tentang sejarah, ya. Apa judul kitab yang disusun oleh Dr. Aranjan Wessing W 1939 Masehi, seorang orientalis dari kebangsaan Belanda? Silakan CC. Al-Mujahid. Ya, tidak bisa menyempurnakan secara sempurna ya. Ada sambungannya. Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadh Al-Hadith An-Nabawi. Ya, untuk CC mohon maaf dikurangi 100 CC. Min 100 untuk CC. Berikan aplaus untuk CC. Ya, soal kelima. Soal kelima, kami harapkan peserta untuk menentukan kepada bacakan Quran surah Al-Fil ayat kelima atau ayat terakhir dengan membawakan lagu Bayyati Penutup. Waktu habis. Penonton ada yang bisa? Penonton, ada yang bisa nanti dikasih hadiah. Silakan maju ke depan penonton kalau ada yang bisa. Ulang soalnya tadi, ulang soalnya tadi. Ulang. Bacakan Quran surah Al-Fil ayat 5 dengan membawakan lagu Bayyati Penutup. Silakan maju ke depan. Dapat hadiah nih, hadiah. Nanti dikasih hadiah betul. Tadi ada yang angkat tangan bapak-bapak bertopi itu. Nanti kalau salah di dada. Salah yang ada nih. Maju Pak, maju Pak. Maju. Ayo Pak, maju Pak. Silakan maju Pak. Ya. فجعلهم كعصف Alhamdulillah. Siapa namanya Pak? Kita Pak. Kayaknya Firly. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kembali ke laptop. Mohon para penonton tenang karena
bisa mengganggu konsentrasi para peserta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya adalah soal bahasa. Tafadhol. Nah, as-su'al lil lughah al-arabiyyah ayyuhal mushtarikat li musabaqati fahmil Qur'an isma'na jayidan hadha as-su'al tawil jiddan isma'na jayidan wa amma al-jawab qasir jiddan as-su'al tawil wal jawab qasir ghazwa hadathat bis sanah Tafadhol Sese. Tafadholi. Bismillah. Ghazwatu Hamra'il Asadi. Masya Allah. Masya Allah. Sese. Soal ilmu waris, perhatikan, siapkan perangkat hitungannya. Semua NN siap-siap AH CC. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang meninggal dunia meninggalkan saudari seibu, saudari sekandung, dua saudari seayah dan seorang ibu, dua saudari seayah dan seorang ibu. Harta warisan 300 juta. Berapa bagiankah saudari sekandung? Nanti ya. Sayang sekali waktu. Penonton ada yang bisa? Oke. Jadi saudara sekandung itu bagiannya sepertua karena sendiri tidak ada anak dan tidak ada saudara sekandung. Jadi asal masalahnya itu 6 karena saudara seibu seperempat, kemudian saudara sekandung sepertua, kemudian dua saudara seibu seayah itu seperempat, kemudian seorang ibu itu seperempat. Kenapa? Karena lebih dari satu saudara perempuan atau laki-laki. Nah, jadi simpel saja, hasilnya 3. Jadi akar masalahnya atau makmumnya adalah 6. Jadi 3/6 kali 300 juta, maka bagiannya adalah 150 juta. Oke, lanjut soal selanjutnya. Soal ke-8, perhatikan berikut ini. Bahwa seorang makmum tidak dibenarkan mendahului imam. Silakan Sensei. Bismillah. At-tabi'u la yattakimu 'alal masbuk. Bahwa seorang makmum itu tidak diperbolehkan mendahului imam. Ya, sudah benar ya. Untuk selesai 100 soal ke-9. Soal ke-9. Apa istilah ulumul Quran untuk menyebut ilmu yang khusus mengkaji tentang kedudukan kata? Ilmu i'rab Al-Qur'an. Ilmu i'rab Quran. 100 untuk KM. Soal bahasa Inggris. Okay, numbers. Question number 10. Who has the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, companion, sent by Umar? Ayo Sensei. Amru ibni Al-As. Ya, oke. Soal kita Abdul Rahman.
Satu ini mau. Siapkan kita berdoanya. Ya. Ayat berapa? Surah apa firman Allah berikut ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Quran surah Al-Haqqah ayat 14. Al-Haqqah ayat 14. Di sini sayang sekali. Benar. Terus untuk Al-Haqqah ayat 14. Berikan aplaus untuk Soal ke-12 adalah soal kehormatan. Pak Camat belum datang. Ya. Baik, saya mewakili kantor Kementerian Agama sebagai negara yang mengatur kepada saya untuk menyampaikan soal yang beliau lakukan. Kalau diperhatikan baik-baik. Di zaman pemerintahan Prabowo dan Gibran, beliau menunjuk seorang menteri yang berlatar belakang imam masjid besar Masjid Istiqlal. Siapakah nama yang dimaksud? Iya, Profesor. Bapak Camat, Kecamatan Samboja Barat telah tiba. Pak Camat, izin tadi sudah ada pertanyaan kehormatan dari Tuhan. Nah, mohon Bapak bisa menanyakan pertanyaan kehormatannya, satu pertanyaannya, kemudian diupayakan pertanyaan yang tidak menghendaki pertebaran. Nah, artinya tepat dan tepat. Dan ini direbut Pak Camat, direbut sama mereka. Dalam waktu 5 detik setelah disampaikan selesai pertanyaan, jedanya 5 detik, maka tidak bisa menjawab, maka setelah selesai. Ya, silakan Bapak Camat. Terima kasih atas kesempatan untuk berikan pertanyaan kepada kami. Pada tanggal 27 November kemarin di Kutai Kartanegara kita laksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah sebutkan seluruh nama kandidat calon yang bertarung pada calon pilkada kemarin dari Kutai Kartanegara. Sebutkan. Waktu habis. Aku dikasih hadiah sama Pak Camat. Mudah sekali penonton mudah sekali jawabannya nih. Katanya panitia Pak, panitia. Panitia boleh Pak. Untuk Pak Buhe. untuk pertanyaan peserta telah selesai ya. Ini ada pertanyaan kehormatan boleh, tapi tidak mendapatkan hadiah lagi. Cuma izin berikan hadiah kepada mereka ketika bisa jawab. Kita bisa menjawabkan hadiah?
Bisa? Oke. Silakan bertanya. Ini Pak Desa bisa memberikan pertanyaan, tapi ada hadiahnya untuk peserta. Oke. Tapi tidak berikan nilai ya. Boleh berupa duit hadiahnya. Alhamdulillah. Mohon tenang semua ya. Jadi bagi peserta CHHNN jika bisa menjawab maka akan mendapatkan hadiah dari Bapak Camat Kecamatan Semboja. Silakan. Hidup Pak Camat. Saya kan ada bisa jawab ya. Ada panjangnya. Pertanyaannya bahwa Budaya Kartanegara selama ini selalu berpartisipasi dalam MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat MTQ nasional kemarin ada berapa peserta dari Budaya Kartanegara? Pertanyaannya adalah ada berapa peserta MTQ dari Budaya Kartanegara yang mendapatkan juara 1 di MTQ nasional kemarin di Samarinda? Berapa orang? Hitungan kelima selesai ya. 1, 2, 3. Silakan. CC. Ya. Boleh nggak di ini? Bismillah 9. Dari 12 orang yang ikut kayaknya 9 orang yang dapat dari 1. Iya, rencananya sudah selesai. Langsung dari tengah. Silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Camat. Masya Allah. Terima kasih Bapak Camat. Silakan. Terima kasih pada Pak Sama Ibu. Kita lihat skor terakhir ya. Mohon panitia bisa mohon Pak Pengamat bisa ada Baiklah. yang disampaikan silakan. Untuk skor Regu CC. Pas. 1.200. Tepuk tangan dulu untuk Regu CC. Untuk Regu HH 620. Beri tepuk tangan dulu untuk Regu HH. Dan Regu NN mendapatkan skor 640. Baiklah, untuk peserta Regu CC, HH dan NN dipersilakan untuk kembali ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga regu kita ini. Untuk para pengamat, Silakan untuk saling memaafkan dulu. Saling memaafkan itu indah.